Oke, saudara sekalian, kali ini saya akan bicara tentang bunuh diri. Sebuah isu yang lagi cukup mengemuka di medsos. Persoalannya begini, apakah bunuh diri itu bisa terjadi kepada orang Kristen ataukah tidak bisa? Apakah bunuh diri itu merupakan sebuah tindakan yang efeknya nanti akan membawa orang ke surga ataukah ke neraka? Ini isu yang lagi bisa dikatakan diperdebatkan di medsos, dan para teolog, hamba Tuhan, pendeta itu saling berbeda pendapat satu sama lain. Nah, saudara, jadi judul kita adalah bunuh diri itu ke surga atau ke neraka? Atau lebih spesifik lagi, bisakah orang Kristen melakukan tindakan bunuh diri? Ini adalah pertanyaan yang akan saya jawab pada kesempatan ini. Pertama, kita mesti masuk dulu di dalam definisi. Kalau kita menggunakan istilah sesuatu, maka kita harus mendefinisikan dulu istilah tersebut, sehingga kita mempunyai landasan untuk memahami tema tersebut. Bunuh diri itu, kalau saya baca di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu dari akar kata atau kata dasarnya itu bunuh. Ya, membunuh itu berarti menghilangkan atau menghabisi, mencabut nyawa, mematikan. Dan kalau bicara tentang bunuh diri, itu merupakan sebuah tindakan yang sengaja dilakukan untuk mematikan diri sendiri. Jadi definisi daripada bunuh diri adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mematikan dirinya sendiri secara sengaja. Biasanya direncanakan terlebih dahulu. Dan itu biasanya terjadi karena adanya sebuah kesulitan hidup yang dialami oleh orang tersebut. Tekanan, penderitaan, kesukaran, ekonomi, masalah keluarga dan sebagainya, yang dia tidak bisa tahan lagi, sehingga kemudian dia mengambil sebuah keputusan untuk mengakhiri hidupnya. Itu yang disebut dengan bunuh diri. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah orang yang bunuh diri itu bisa masuk surga? Ataukah dia ke neraka? Atau yang lebih detail lagi, bisakah orang Kristen itu bunuh diri? Lagi-lagi kita harus masuk dalam sebuah definisi. Kalau saya menggunakan istilah Kristen, itu Kristen maksudnya apa? Kristen itu adalah bicara tentang orang yang sungguh-sungguh sudah percaya kepada Yesus Kristus. Percaya sebagai apa? Bukan hanya percaya sebagai nabi atau sebagai malaikat seperti saksi Yehova katakan. Tapi dia beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini yang saya sebut dengan istilah Kristen. Jadi kekristenan itu memang ada dua kelompok. Ada Kristen yang sejati, tapi ada Kristen yang palsu. Dan saya tidak memaksudkan pada Kristen KTP, Kristen palsu, tapi merujuk kepada Kristen yang sejati. Dia sungguh-sungguh percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, meneladani Kristus, dan dia menjadi pengikut Kristus, murid Kristus yang sungguh-sungguh. Itu adalah terminologi daripada Kristen sejati. Apakah orang Kristen sejati bisa bunuh diri? Lagi-lagi para teolog terbelah pendapat mengenai hal tersebut. Ada yang mengatakan bisa, orang Kristen bisa bunuh diri dan dia ke surga. Ada juga yang mengatakan orang Kristen tidak bisa bunuh diri. Yang bunuh diri itu bukan Kristen, tetapi Kristen KTP atau non-Kristen, dan mereka pasti akan ke neraka. Bagaimana kita menghadapi kasus seperti ini? Oke, saya akan memberikan tanggapan argumen yang digunakan oleh kedua kelompok ini. Pertama, kita akan bicara tentang pendapat yang berkata orang Kristen sejati bisa bunuh diri dan dia tidak mesti ke neraka. Dia bisa ke surga. Ada beberapa argumen yang mereka kemukakan. Pertama, mereka mengangkat satu contoh kasus di Alkitab, yaitu seorang yang bernama Simson. Ya kan, Simson kan waktu itu ditawan oleh orang-orang Filistin, kemudian dia berada di satu tempat di rumah, ada tiang penyangga, dia menolak tiang penyangga itu sehingga rubuh, lalu orang mati semua, dia juga mati di sana. Lalu mereka mengklaim bahwa Simson adalah satu contoh di Alkitab yang mencatat bahwa orang percaya itu bisa bunuh diri. Oke, kita akan mencoba menanggapi teori tersebut ya. Kita mesti lihat dulu latar belakang Simson seperti apa. Saudara tentu sudah tahu bahwa Simson ini adalah seorang hakim di Israel. Suatu ketika rambutnya yang merupakan rahasia kehebatannya selama ini, keperkasaannya melawan orang Filistin, itu kemudian dipotong oleh orang-orang akibat ulah si Delila ini. Sehingga kekuatannya sudah hilang. Dan pada saat rambutnya itu selesai dipotong, orang Filistin kemudian datang menangkap dia.
Kemudian dia itu dibawa ke Gaza, lalu dibelenggu dan dirantai dan dijadikan budak. Hakim-Hakim 16 ayat 15 sampai 21. Kemudian saat raja-raja kota Filistin berkumpul mempersembahkan kurban kepada Dagon, Simson itu dipanggil untuk datang menghadap mereka. Dia diolok-olok di sana, dipermainkan, dipertontonkan di depan halayak umum untuk dipermalukan di sana. Lalu kemudian Simson berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan, sehingga dia mendorong tiang penyangga rumah itu, lalu robohlah rumah itu, mematikan raja-raja Filistin dan juga orang-orang yang ada di sana. Jumlahnya itu banyak sekali, ada ribuan orang di sana, mati semua oleh karena kekuatan daripada Simson itu. Nah, melalui cerita itu ada 4 hal yang harus kita perhatikan untuk menentukan dulu apakah si Simson ini memang betul-betul orang percaya atau tidak. Ada 4 hal. Yang pertama, Simson itu dikatakan adalah nasir Allah. Nasir itu adalah sebuah usaha atau tindakan untuk memisahkan hal-hal yang duniawi dan menyerahkan diri kepada Allah. Dan Simson dikatakan sebagai nasir Allah. Hakim-Hakim 13 ayat 5. Yang kedua, Simson itu adalah hakim Israel. Seperti saya katakan tadi. Hakim Israel yang menyelamatkan orang Israel dari penindasan bangsa Filistin. Hakim-Hakim 13 ayat 5. Yang ketiga, kalau kita melihat cerita Alkitab juga, Simson ini ternyata dikuasai oleh roh Tuhan. Misalnya Hakim-Hakim 13 ayat 25, lalu 14 ayat 6 dan sebagainya. Yang keempat, pada saat akan melawan orang Filistin, ternyata Simson di sana berdoa kan kepada Tuhan. Dia berdoa, minta kekuatan, Tuhan mengabulkan doa daripada Simson tersebut. Nah, dari keempat hal ini tentu saja menunjukkan, membuktikan bahwa Simson itu adalah orang percaya. Nah, masalahnya apakah cerita di Alkitab tentang Simson itu membuktikan bahwa Simson itu memang bunuh diri? Kalau kita melihat definisi tadi dari KBBI tadi, itu kan berarti bunuh diri itu adalah tindakan yang dengan sengaja mematikan diri sendiri, karena suatu peristiwa yang berat, tekanan yang hebat, lalu dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, mati bunuh diri. Dan itu biasanya sudah direncanakan sebelumnya. Apakah definisi itu cocok dengan cerita Simson di dalam Alkitab? Saya kira tidak cocok, karena tujuan daripada Simson melakukan hal tersebut bukan untuk mati bunuh diri. Simson tidak bertujuan demikian. Seperti saya katakan tadi, Simson ini adalah hakim Israel. Jadi dia adalah semacam panglima perangnya Israel untuk menjaga bangsanya ini. Ketika penjajah itu datang menindas bangsa Israel, maka dia sebagai hakim harus membela bangsanya. Apalagi waktu itu dia sedang ditawan oleh raja-raja Filistin, matanya sudah dicungkil. Nah, dia berada di bawah penguasaan musuh. Sementara Israel tertindas. Dikatakan selama 40 tahun Israel tertindas oleh bangsa Filistin. Nah, dia tergerak untuk membela bangsanya. Sehingga dia melakukan tindakan seperti yang saya ceritakan tadi. Ada 2 tiang yang kemudian dia robohkan di sana, mematikan semua orang Filistin di sana, termasuk dia juga mati. Jadi, tindakan Simson itu tidak bisa dikatakan sebagai bunuh diri. Tapi lebih tepatnya adalah sebuah tindakan yang dia lakukan sebagai bentuk kepeduliannya terhadap bangsanya. Itu bukan tindakan bunuh diri, tapi mengorbankan diri demi kepentingan yang lebih besar, demi kepentingan rakyat dan bangsa Israel. Jadi, tidak cocok untuk dikatakan sebagai sebuah tindakan bunuh diri untuk kasus Simson ini. Ini sama saja dengan ketika bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda, ya. Kalau menurut cerita di sejarah waktu saya sekolah itu sekitar 3,5 abad, tapi itu juga kontroversi, nggak tahu sekarang yang pastinya berapa. Nah, waktu Belanda menjajah Indonesia, datang ke Indonesia, apa yang harus dilakukan oleh rakyat Indonesia? Apakah mereka membiarkan saja bangsa lain itu menjajah Indonesia, memperlakukan Indonesia semena-mena misalnya? Kan tidak, rakyat harus melawan Belanda itu, melawan penjajah itu. Bila perlu mereka harus diusir dari tanah air Indonesia supaya negara kita aman. Karena kalau kita biarkan mereka terus menjajah, bisa-bisa negara kita akan dikuasai menjadi bagian daripada negaranya dia, di bawah penguasaan daripada Belanda. Sehingga dilakukan oleh tentara Indonesia termasuk rakyat Indonesia adalah melawan Belanda. Walaupun ketika dalam perlawanan itu banyak yang mati. Dan faktanya memang banyak yang mati, gugur. Tapi apakah waktu mereka mati itu membuktikan mereka bunuh diri? Tidak, mereka sedang membela bangsanya, sedang membela kedaulatan tanah airnya. Ini sama kasusnya dengan Simson juga. Ketika Simson mati dengan cara demikian, itu bukan bunuh diri, tapi dia sedang membela bangsa Israel. Karena dia posisi jabatannya pada itu sebagai hakimnya Israel.
Nah, jadi kasus Simpson saya kira merupakan satu contoh yang tidak tepat untuk diterapkan kepada kasus bunuh diri. Dan yang kedua, kenapa saya mengatakan itu bukan bunuh diri? Yang kedua, karena sebelum Simpson melakukan merobohkan tiang rumah di sana pada waktu itu, dia berdoa dulu kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 28. Berserulah Simpson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekalu ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan saja kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Dan apa yang terjadi? Tuhan tidak menutup mata dengan seruan si Simpson, tapi dia mendengar doa daripada Simpson dan dia menjawab dan dia mengabulkan permohonan Simpson. Simpson diberikan kekuatan oleh Tuhan sehingga dia bisa merobohkan tiang rumah itu sehingga mati semua orang Filistin di sana. Nah, kalau kita mengatakan di situ Simpson bunuh diri, maka dengan sendirinya Allah juga punya andil di dalam tindakan bunuh diri itu. Kenapa? Karena dia sudah berdoa terlebih dahulu kepada Allah, kepada Tuhan Israel, kepada Yahweh. Kalau ada yang mengatakan bahwa Simpson bunuh diri, sama saja saudara sedang menuduh Tuhan melegalkan atau mensahkan tindakan bunuh diri dilakukan oleh Simpson. Dan yang kedua, saudara menjadikan Tuhan itu menjadi tidak konsisten dengan firman-Nya. Sebentar, saya akan tunjukkan di ayat mana itu yang bicara tentang ketidakmungkinan orang percaya itu bunuh diri. Jadi, tanpa saudara-saudari, saudara sedang menganggap Tuhan sedang melegalkan bunuh diri. Karena dia yang memberikan kekuatan kepada Simpson untuk melakukan hal tersebut. Nah, jadi dasar yang diangkat oleh orang-orang yang mengatakan orang percaya bisa bunuh diri dengan kasus Simpson itu saya kira tidak tepat. Yang kedua, dasar yang kedua mereka menggunakan merokok. Jadi karena orang yang bunuh diri itu masuk neraka, kalau begitu orang merokok juga masuk neraka. Kenapa? Karena merokok itu kan bisa menyebabkan berbagai penyakit. Kalau di sampul rokok itu tertulis merokok bisa menyebabkan kanker, jantung, gangguan pada hamil, dan sebagainya. Banyak penyakit di situ. Dan itu bisa membunuh manusia. Jadi, karena perokok itu bisa membunuh dia, maka itu merupakan tindakan bunuh diri. Sehingga orang merokok juga akan masuk neraka. Ini argumen mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak tepat. Karena kalau kita bertanya kepada orang-orang yang merokok, itu mereka tidak mempunyai tujuan merokok supaya mereka mati. Tidak ada orang merokok mempunyai tujuan demikian. Saya tanya sama teman saya yang juga seorang perokok, "Kenapa kamu merokok?" Saya bilang. "Apa tujuannya merokok? Kenapa suka sekali dengan merokok itu?" Lalu dia mengatakan, supaya dia tidak kesepian katanya. Jadi dengan merokok, walaupun dia ada duduk sendiri, tapi kalau ada rokok, dia bisa ditemani oleh rokok. Itu alasan dia. Lalu ada yang mengatakan juga, dengan merokok dia bisa konsentrasi dalam bekerja, melakukan sesuatu. Dengan merokok, supaya bisa semangat untuk bekerja. Jadi, kalau mau mati, ngapain mau merokok? Langsung aja terjun di jurang. Ini di belakang saya ini ada jurang. Kita naik di sini lalu lompat ke sana, mati. Ini di bawah ini sangat dalam sekali. Ngapain mesti merokok? Jadi merokok itu menurut para perokok bukan supaya mati, tapi karena alasan-alasan yang lain yang mereka rasa itu berguna bagi mereka. Tidak kesepian, punya semangat dalam melakukan sesuatu, bisa konsentrasi dalam bekerja, kalau begadang juga bisa lebih lama ditambah dengan rokok dan sebagainya. Jadi rokok itu bagi para perokok bukan untuk bunuh diri, tetapi untuk tujuan tertentu yang menurut mereka baik. Jadi merokok untuk dijadikan satu dasar bahwa orang merokok itu pasti ke neraka karena mereka bunuh diri, itu tidak tepat. Tapi bukan hanya saja merokok, itu kemudian mereka perluas menjadi begadang misalnya. Jadi orang begadang, karena dia selalu begadang, sehingga kesehatannya menurun, lalu dia mati, itu membutuhkan dia bunuh diri dan dia kena neraka juga. Lalu makan makanan secara tidak terkontrol, sembarangan makan, itu juga bisa menyebabkan obesitas misalnya, lalu kemudian banyak penyakit yang datang, lalu dia mati, itu bunuh diri juga, ke neraka. Bukan hanya itu, mereka juga mengambil contoh orang yang melompat di WTC, World Trade Center, waktu teroris menabrakkan pesawatnya gitu ke sebuah gedung tinggi di Amerika, terjadi ledakan, ada kebakaran di sana, kemudian orang-orang di WTC itu dengan ratusan tingkat, itu tinggi sekali itu gedung itu, kemudian orang itu melompat ke bawah, mati di bawah, mereka mengatakan itu bunuh diri juga. Dan kalau begitu mereka masuk neraka juga. Jadi diperluas seperti itu.
Nah, sama saja dengan contoh merokok saya kira, karena orang-orang yang melakukan itu tidak memaksudkan untuk bunuh diri. Misalnya begadang. Begadang itu mereka lakukan dengan tujuan tertentu, misalnya anak sekolah atau orang kuliah, mereka sedang ada tugas yang banyak dan dikejar oleh dosen, harus dikumpulkan dalam waktu beberapa hari. Nah, di situ mereka begadang. Tujuannya bukan apa? Bukan untuk mati, tapi untuk mengerjakan tugas, PR di sekolah atau tugas dalam perkuliahan. Contoh kasus lagi dalam hal makanan. Kita makan makanan yang enak. Saya juga suka makanan enak. Makanan-makanan yang menurut saya enak, saya makan itu. Walaupun memang punya efek samping tertentu, penyakit-penyakit tertentu. Tapi tujuannya orang makan makanan enak bukan untuk mati. Tidak ada orang yang makan enak tujuan untuk mati, tidak. Tapi untuk melepaskan dahaga, untuk memberikan kepuasan kepada mereka. Sehingga ketika mereka makan itu mereka merasa enak, nyaman, wah sedap dan sebagainya. Tujuan mereka itu untuk kepuasan diri, kepuasan tubuh mereka. Demikian juga ketika orang melompat dari gedung WTC itu, tujuannya mereka bukan mati, tapi itu sebuah tindakan spontan yang tanpa sengaja, yang tidak direncanakan sebelumnya, karena ada kasus penabrakan itu, ada kobaran api yang menyala, sehingga untuk menghindari penderitaan yang lebih hebat itu, mereka dengan secara spontan untuk melompat ke bawah. Jadi itu bukan tindakan yang direncanakan sebelumnya. Dan itu bukan bunuh diri namanya. Itu bukan bunuh diri. Jadi contoh-contoh yang mereka gunakan, merokok, begadang, makan yang tidak terkontrol, makanan enak, melompat dari WTC itu tidak tepat. Karena sekali lagi, tujuannya itu berbeda dengan orang yang bunuh diri. Kalau bunuh diri, itu tujuannya adalah secara sengaja, dengan perencanaan tertentu, mematikan dirinya, karena penderitaan yang hebat, yang tidak bisa mereka tahan. Tapi contoh-contoh yang saya sudah tunjukkan tadi itu bukan bertujuan untuk melakukan hal itu. Kemudian ada alasan yang ketiga dari orang-orang yang pro kepada orang Kristen bisa bunuh diri dan bisa masuk surga. Yang keempat, mereka menggunakan pengalaman hidup. Saya mendengar atau membaca tulisan daripada pendeta MYM di Facebook. Pendeta MYM menulis atau menceritakan, atau ada tulisan dari Pak MYM itu tentang seorang misionari yang bunuh diri. Misionari ini orang yang taat atau berserah kepada Tuhan, tapi kemudian dia bunuh diri. Lalu John Frame, seorang teolog reform, mengatakan, misionari ini adalah orang Kristen sejati, dan karena itu Tuhan menyelamatkan dia. Dia memperoleh keselamatan karena dia orang Kristen sejati. Lalu ada contoh kedua yang diberikan oleh Pak MYM, tentang seorang yang bernama William Cooper. Dia adalah pencipta lagu hymn, lagu Kristen, yang kemudian mencoba berulang-ulang untuk bunuh diri, tapi ternyata tidak berhasil bunuh diri. Nah, ada dua contoh kasus tersebut. Saudara jangan salah paham, saya tidak mengatakan bahwa pendeta MYM di posisi mengatakan bahwa orang percaya, orang Kristen sejati itu bisa bunuh diri dan mereka ke surga. Tidak ya, itu hanya sekedar contoh yang diberikan oleh pendeta MYM. Nah, contoh-contoh itu, kedua contoh itu, misionari dan pencipta kidung Kristen itu, dikatakan bahwa mereka tetap masuk surga sekalipun mereka bunuh diri, atau punya niat bunuh diri, mereka tetap masuk surga, karena anugerah Tuhan itu melampaui segala dosa kita. Anugerah Tuhan itu lebih besar daripada segala dosa yang kita lakukan. Dosa apapun itu, termasuk bunuh diri. Sehingga apapun dosanya, kalau dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dia akan masuk surga. Oke, ini argumen mereka. Pertama, memang dosa itu adalah sesuatu yang menyebabkan Tuhan menghukum seseorang. Alkitab berkata, upah dosa itu adalah maut. Jadi kalau saudara berdosa, saudara pasti akan menerima hukuman daripada Tuhan. Roma 6 ayat 23. Dosa apapun itu, bukan hanya mencuri, membunuh, berzina, dusta dan sebagainya, termasuk bunuh diri. Itu adalah neraka. Tetapi argumennya seperti ini. Mereka mengatakan, walaupun dosa begitu hebat seperti itu, apapun yang kita lakukan, tapi kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus Kristus, maka anugerah Tuhan itu akan membebaskan kita daripada hukuman Allah. Karena kita sungguh-sungguh percaya pada Yesus Kristus. Bukan berarti orang Kristen sejati selalu jatuh dalam dosa, maksudnya dia menikmati dosa. Tidak. Orang Kristen sejati tetap bisa berdosa. Tapi karena anugerah Tuhan itu, yang menyelamatkan kita itu cukup untuk membebaskan kita dari hukuman neraka. Memang itu sesuatu yang masuk akal. Tetapi khusus di dalam konteks bunuh diri, saya kira kita mesti melihat itu secara lebih komprehensif lagi, secara lebih utuh lagi dalam Alkitab.
Nanti saya akan jelaskan itu lebih lanjut. Nah, tentang pengalaman hidup yang digunakan oleh orang-orang tertentu, ya, ada orang Kristen sejati bisa bunuh diri, mereka mengklaim itu bisa masuk surga. Saya menjawabnya seperti ini, pengalaman hidup itu tidak bisa menjustifikasi argumen. Kenapa? Karena pengalaman hidup itu yang dialami oleh seseorang, itu sifatnya subjektif, tidak absolut. Pengalaman hidup itu bisa benar, bisa salah. Tetapi yang objektif, absolut benar menurut iman kita, itu adalah kitab suci, yaitu Alkitab itu sendiri. Jadi, kita tidak boleh mendasari iman kita kepada pengalaman hidup yang masih abu-abu, yang bisa benar, bisa salah. Tapi harus mendasari kepada Alkitab. Apakah Alkitab memang merestui bunuh diri itu, dan orang Kristen yang melakukan itu bisa masuk surga? Ataukah tidak? Itu yang harus kita tinjau dari sisi kitab sucinya, Alkitab, firman Tuhan. Bukan dari aspek pengalaman hidup. Saya berikan sebuah contoh ya. Ada seorang dosen di sebuah STT tertentu, dia dosen, kemudian dia mempunyai karunia pelepasan, melepaskan orang-orang dari kerasukan setan. Lalu banyak orang datang kepada dia untuk dilepaskan daripada kerasukan setan. Dan itu terjadi, dia bisa melepaskan orang dari ikatan setan. Dan menariknya, orang-orang yang datang kepada dia itu bukan hanya orang-orang Kristen awam, tapi juga orang-orang Kristen yang sudah kuliah di STT. Dan orang menganggap itu adalah orang Kristen sejati. Nah, mungkin dia orang Kristen abal-abal, Kristen KTP. Lawang dia sudah sekolah di STT kok, sudah kuliah di Sekolah Tinggi Teologi. Dan mereka mendapatkan ternyata orang-orang yang sudah percaya Yesus, sudah sekolah teologi, bisa dirasuk setan. Sehingga berdasarkan pengalaman itu, mereka kemudian menciptakan sebuah teori bahwa orang Kristen bisa dirasuk setan. Nah, apakah ini benar? Mari kita cari data Alkitab, apakah statement itu didukung oleh kitab suci atau tidak. Tubuh kita ini kan bait Roh Kudus, kata Paulus. Mana bisa misalnya ada Roh Kudus di dalam diri kita, lalu si setan itu masuk ke dalam kita, menguasai diri kita, mengobok-obok kita, mempermainkan kita. Sementara kita memiliki Roh Kudus. Kita adalah baitnya, tempatnya Roh Kudus. Ingat ya, Roh Kudus itu adalah Allah, pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal. Kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, setan itu masuk ke dalam kita, menguasai kita, merasuki kita, mengobok-obok kita. Bisa nggak seperti itu? Kalau bisa seperti itu, berarti Roh Kudus itu dikalahkan oleh si setan itu. Kan tidak betul itu namanya. Roh Kudus ini Allah, kok bisa dikalahkan oleh setan? Nggak bisa dong. Waktu kita percaya Yesus dengan sungguh-sungguh, di dalam Efesus katakan engkau akan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kita menjadi baitnya Allah, kita menjadi milik daripada Allah. Sehingga kalau kita menjadi milik Allah, mungkinkah si setan coba-coba mengutak-atik kita? Setan hanya bisa mempengaruhi kita dari luar, tapi untuk merasuki kita, menguasai kita sepenuhnya itu tidak bisa. Karena kita sudah menjadi milik daripada Allah. Dan kalau melihat juga, saudara lihat juga dalam 2 Korintus 6 ayat 14-16, di situ dikatakan terang dan gelap tidak bisa bersatu. Persamaan apakah antara Kristus dan Belial? Tidak bisa bersatu. Setan dan Roh Kudus dan Allah tidak bisa bersatu. Kalau ada Roh Kudus dalam diri kita, ada Allah, maka setan ini harus minggir. Dia tidak bisa masuk ke dalam kita. Dia tidak bisa merasuki kita. Berarti pengalaman hidup itu yang dijadikan dasar untuk dijadikan sebuah doktrin, itu salah. Karena menentang Alkitab. Maka kita harus lebih tunduk kepada kitab suci ketimbang pengalaman hidup kita. Sebagus apapun pengalaman hidup kita, kalau itu berbeda dengan Alkitab, kita harus tolak itu mentah-mentah. Jadi, mendasari kepada sebuah pengalaman hidup untuk menjustifikasi posisi tertentu, itu salah. Jadi itu beberapa argumen yang dikemukakan oleh para pendukung orang Kristen bisa bunuh diri dan masuk surga, sudah saya bantah.